time value of money. Jadi di sini ada soal, if you wish to accumulate 250.000 dolar in 12 years, how much must you deposit today in an account that pays an annual interest rate of 10%? Jadi di sini kita diminta untuk mencari present value atau nilai sekarang yang harus kita tabung untuk mendapatkan 250.000 dolar di 12 tahun yang akan mendatang. Jadi kita masukin dulu single cash flow-nya 250.000 dolar, kemudian account rate-nya 10%, kemudian number of period-nya 12. Kita mencari present value menggunakan PV function dengan rumus sama dengan min PV buka kurung account rate, number of period, karena kita tidak ada PMT jadi kita masukin 0, kemudian single cash flow-nya, kemudian tutup kurung, kita enter, menghasilkan PV 79.000 sekian. Kemudian soal selanjutnya, what will 270.000 dolar grow to be in 9 years if it is invested today in an account with an annual interest rate of 9%. Jadi di sini kita diminta untuk mencari future value atau nilai yang akan datang. Jadi di sini kita masukin inputnya, single cash flow-nya 270.000 dolar, kemudian account rate-nya 9%, kemudian number of period-nya itu 9. Kita mencari future value-nya menggunakan function dengan rumus sama dengan min FV buka kurung, kita masukin account rate-nya, number of period-nya, karena PMT-nya juga tidak ada jadi kita masukin kosong, kemudian single cash flow-nya, tutup kurung, kemudian kita enter, menghasilkan future value-nya 586.000 sekian. Kemudian financial statement analysis PT Ace Hardware Indonesia. Jadi dalam buku laporan keuangan dapat kita mengetahui rasio-rasio perusahaan. Current ratio dengan rumus current asset dibagi dengan current liabilities mendapatkan current ratio 6,49 sekian. Kemudian average payment period ratio dengan rumus account payable dibagi dengan annual purchase dibagi 365 menghasilkan average payment period ratio yaitu 167,7415. Kemudian debt ratio-nya dengan rumus total liabilities dibagi dengan total aset menghasilkan debt ratio 0,20 sekian. Kemudian gross profit margin ratio dengan rumus gross profit dibagi dengan sales menghasilkan nilai gross profit 0,48 sekian. Kemudian untuk operating profit marginnya dengan rumus operating profit dibagi dengan sales mendapatkan nilai operating profit marginnya 0,172 sekian. Oke. Untuk current ratio digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Dapat kita lihat bahwa nilai likuiditas perusahaan lebih dari 1, yang artinya sangat bagus bagi perusahaan tersebut, di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Kemudian average payment period ratio ini digunakan untuk mengetahui aktivitas perusahaan. Semakin kecil tingkat average payment period, maka akan semakin bagus bagi perusahaan, yang artinya waktu yang diperlukan perusahaan dalam melunasi utang kepada para kreditor semakin cepat, sehingga tidak menurunkan nilai perusahaan. Kemudian debt ratio
Semakin kecil nilai debt ratio, maka akan semakin bagus bagi perusahaan, yang artinya semakin kecil aset perusahaan yang dibiayai dari hutang. Kemudian gross profit margin ratio ini untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Jadi semakin besar gross profit margin ratio, maka akan semakin bagus, karena itu menandakan semakin efisien kegiatan operasional perusahaan dan produknya lebih menguntungkan. Untuk operating profit margin, ini juga kita dapat mengetahui profitabilitas perusahaan dari operating profit margin. Semakin besar nilai operating profit margin, maka akan semakin bagus, yang artinya perusahaan memiliki sistem manajemen yang baik sehingga mampu secara efisien mengendalikan biaya operasional perusahaan. Stock valuation. Jadi soal kita mengetahui zero growth-nya itu 0%, kemudian untuk constant growth-nya itu 7%, dan untuk variable growth-nya itu dari tahun pertama sampai tahun keempat itu 7%, namun di tahun kelima itu 9%. Dividennya itu 7, kemudian rate-nya itu 10%. Untuk mencari stock price untuk zero growth dengan rumus, kita bisa menggunakan rumus sama dengan dividennya dibagi dengan rate-nya, menghasilkan stock price 70. Kemudian untuk constant growth, kita menggunakan rumus sama dengan dividennya dikali buka kurung 1 ditambah constant growth, yaitu 7%, tutup kurung dibagi buka kurung rate-nya dikurangi dengan constant growth-nya tutup kurung sama dengan, maka kita dapat stock price untuk constant growth-nya yaitu 249 sekian. Kemudian untuk variable growth-nya karena berbeda, untuk tahun 1 sampai 4-nya 7% dan untuk tahun kelimanya itu 9%, maka kita akan buat dulu dia year-nya, tahunnya 0 sampai ke 4. Kemudian dividen untuk tahun awalnya itu dividennya itu kan 7%. Dan untuk tahun pertama itu dividennya menggunakan rumus dividen awalnya dikali 1 ditambah variable growth-nya yang 7%, tutup kurung, kemudian kita enter, dan kemudian kita tinggal tarik saja sampai tahun keempat. Nah, untuk tahun kelimanya itu gimana? Nah, untuk tahun kelimanya itu menggunakan value-nya menggunakan rumus sama dengan dividen tahun terakhir yaitu tahun keempat dikali buka kurung 1 ditambah variable growth-nya yaitu 9% untuk tahun kelima, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung rate-nya 10% dikurang dengan variable growth-nya di tahun kelima yaitu 9%, menghasilkan value 100 sekian. Kemudian dividen plus value di tahun dengan rumus di tahun pertama dividennya itu 7,49 sedangkan value-nya tidak ada, maka dividen plus value-nya 7,49. Sama juga dengan yang tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Karena di tahun keempat dividennya 9,17 dan ada value-nya, maka menghasilkan dividen plus value di tahun keempat 1009,313. Kemudian lanjut ke present value dengan rumus sama dengan dividen plus value di tahun pertama dibagi buka kurung 1 ditambah rate-nya, kita harus kunci, tutup kurung dibagi dengan year-nya, year yang pertama, tahun pertama.
menghasilkan present value 6,80 sekian. Kemudian kita tinggal tarik aja sampai tahun keempat. Kemudian untuk stop price-nya kita cari dengan rumus sama dengan sum buka kurung present value pertama sampai tahun keempat. Kemudian kita enter, kita mendapatkan stock price-nya 709,24 sekian. Jadi dari tiga kondisi ini kita dapatkan bahwa stock price pada zero growth itu 70, stock price pada constant growth itu 249 sekian, kemudian dan stock price untuk variable growth itu 709,24 sekian. Bond valuation. Jadi sini soalnya calculate the bond value of 7 years bond with a coupon rate of 5% per year paid semi-annually. The bond has face value of $1,750 with coupon payment $75 per each. Jadi di sini kita tahu bahwa coupon paymentnya itu $75, kemudian face value-nya itu $1,750, kemudian rate-nya itu 5%, kemudian N-nya itu untuk 7 years, namun karena semi annually jadi dilakukan 14 kali. Kemudian kita buat periodnya 0 sampai 14, kemudian cash flow-nya sama dengan I-nya ini kita kunci, habis itu kita tinggal tarik sampai ke period 14. Untuk PV-nya kita menggunakan rumus sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah rate-nya, kemudian tutup kurung dibagi dengan periodnya yaitu tahun pertama. Oke, terus kita enter. Habis itu kita tinggal tarik sampai ke period 14. Nah, untuk bondnya itu dengan rumus sama dengan sum PV dari period pertama sampai ke 14. Lalu kita enter, dapatlah bondnya 1626,267. Kemudian capital budgeting. Jadi sini kita diminta untuk mencari NPV, IRR, dan ROI. Dapat kita tahu bahwa cash inflow-nya itu 13.000 dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian outflow-nya itu 5.000 juga dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian untuk mencari net cash flow-nya itu sama dengan cash inflow-nya dikurang dengan cash outflow-nya. Begitu juga dengan tahun selanjutnya. Kemudian kita akan mencari PV inflow dengan rumus sama dengan cash inflow-nya, jangan lupa kita kunci dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capitalnya itu 14%, kemudian tutup kurung dipangkat tahun pertamanya. Kemudian kita enter. Oke, menghasilkan PV inflow-nya 11,403 sekian. Lalu kita tinggal tarik sampai ke period kelima. Habis itu untuk mencari kumulatif PV inflow-nya kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung untuk tahun pertamanya, kita enter, kemudian kita tinggal tarik aja sampai tahun ke 5. Kemudian untuk mencari PV outflow-nya kita akan tahu bahwa initial investment-nya dari soal itu
jadi kita taruh dulu. Habis itu kita mencari PV outflow-nya dengan rumus sama dengan cash outflow-nya dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capital-nya, kita kunci, jangan lupa, kemudian kita tutup kurung dibagi dengan periodnya, itu period pertama. Dan kita enter, tinggal kita enter. Habis itu kita tinggal tarik sampai ke period kelima. Kemudian kumulatif outflow-nya dengan rumus sum sama dengan sum buka kurung, oke, untuk yang pertama tutup kurung, kemudian kita tinggal tarik juga. Nah, di sini kita membuat helper biar gampang. Di sini initial investment-nya itu kan 40.000. Kemudian ini tuh merupakan net cash flow atau selisih dari cash inflow dikurang dengan cash outflow. Kemudian kita mencari NPV dengan rumus sama dengan kumulatif PV inflow-nya dikurang dengan kumulatif PV outflow-nya. Hasilkan NPV 12,535 sekian. Kemudian untuk IRR-nya menggunakan rumus sama dengan IRR buka kurung, kita masukin buka kurung, kita masukin ini, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita enter. Kemudian untuk ROI-nya kita menggunakan rumus sama dengan NPV-nya dibagi dengan kumulatif PV outflow-nya. Ini kita enter. Oke, menghasilkan ROI min 22%. Dapat dilihat begitu juga dengan project B, kita menggunakan cara yang sama. Dapat dilihat dari dua project ini menghasilkan nilai yang negatif pada NPV, yang berarti investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, sehingga tidak direkomendasikan untuk memilih project A ataupun project B. Namun dapat dilihat bahwa project A memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan project B. Investasi yang cocok untuk kaum milenial menurut saya adalah reksadana, karena paling terjangkau dan sudah terdiversifikasi, yaitu mengurangi resiko kerugian investasi, dan juga reksadana investasi yang liquid, yang artinya dapat dicairkan kapan saja sehingga tidak membutuhkan waktu lama jika ingin dicairkan. Reksadana juga jenis investasi yang aman karena diawasi oleh OJK, dan juga investasi dikelola oleh manajer investasi yang profesional, sehingga para investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri.